Halo, selamat sore. Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku Laras Tahira, Sobat Aksi Nyata. Jadi kita akan nemenin kamu selama kurang lebih 20-30 menit ke depan. Dan yang pasti kamu bisa nontonin podcast ini di beberapa platform ya. Kamu bisa nontonin di Instagram, Twitter, terus di Facebook, di YouTube. Semuanya sama di @partai_perindo ya. Dan kamu juga bisa nontonin kita di inews.id, Sindo News, RCTI Plus, atau Okezone juga bisa ya. Dan untuk sore hari ini kita akan membahas sebuah tema mengenai perempuan jangan takut masuk ke dunia politik. Biasanya masih banyak nih perempuan-perempuan yang masih awam ya dengan dunia politik, tapi kita akan cari tahu lagi cerita di dalamnya seperti apa sih. Bersama narasumber kita, beliau ini adalah Sekretaris Jenderal DPP Kartini Perindo, sekaligus Bacalek DPR RI Dapil Jawa Barat 5 Partai Perindo. Sudah ada Mbak Eva Mutia Esa. Selamat sore Mbak Eva. Selamat sore. Kali kedua mampir ke podcast Aksi Nyata. Waktu itu tampilannya belum seperti sekarang, jadi sekarang bisa ngobrol-ngobrol lebih santai aja. Boleh. Gitu ceritanya. Tapi biar milenial dan juga Gen Z yang menyaksikan podcast kita tuh lebih mengenal lagi Mbak Eva, mungkin Mbak Eva boleh cerita dulu nih. Backgroundnya seperti apa, tapi sebelumnya mungkin Mbak Eva boleh pakai mic-nya dulu. Ini kok bisa sampai lupa dipakai, saking santainya kita ngobrol sampai Mbak Eva lupa pakai mic-nya. Coba maaf ya nah boleh nih, mungkin boleh sambil semuanya. cerita backgroundnya Mbak Eva dan kegiatannya sehari-hari, mungkin sibuk apa Mbak Eva nih? Saya sehari-hari sekarang sibuk kerja. Kebetulan saya dipercaya sebagai COO di suatu perusahaan. Jadi kalau dari 9 to 5 PM saya kerja biasa. Selebihnya saya di organisasi ngurus Kartini Perindo karena saya sebagai Sekjen Kartini Perindo. Sibuk banget Mbak Eva, ya Allah. Tapi aku cita-cita jadi kayak Mbak Eva gini sih, kayak nonstop pokoknya kerja gitu. Semangat ya. Semangat ya. Harus. Weekend kerja juga atau? Weekend tetap kerja juga, tapi karena sekarang saya sudah menjadi caleg, bacalek, ya sekarang weekendnya diisi dengan turun ke dapil. gitu. Jadi kemana-mana gitu ya. Daerah mana aja meliputinya Mbak Eva? Saya Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor itu terdiri dari 40 kecamatan. 40 kecamatan, lumayan ya. Luasnya luar biasa. Iyalah 40 kecamatan. Jadi kalau weekend dari Sabtu pagi pulang Sabtu malam lah ya. Minggu pagi udah berangkat lagi gitu ya. Terkadang malah saya harus menginap di dapil. Waduh, luar biasa. Karena daerah karena saking jauhnya antara satu daerah satu kecamatan ke kecamatan lain, itu kita harus nginap karena tidak mengejar gitu. Iya, karena besoknya harus pagi banget gitu ya. Tapi mungkin boleh cerita dulu nggak awalnya ya Mbak Eva akhirnya terjun ke dunia politik. Kalau boleh tahu dulu kuliah jurusan apa Mbak Eva? Saya jurusan sekretaris. Oh, ada sangat nyambung sekali dengan perpolitikan ini ya. Boleh ceritain tuh akhirnya tertarik sama dunia politik, terus pilihannya jatuh ke Perindo gitu. Ya gitu. Saya awalnya sekretaris, kemudian dari dulu tidak pernah suka dengan politik. Nggak kepikiran sama sekali. Cewek biasa ya. Pernah diajak dengan partai lain, ayo Mbak masuk ke partai ini. Saya tidak tertarik karena saya selalu berpikir politik itu apa sih. Oh, udah ada tawaran dari lama banget tuh. Sudah ada tawaran, tapi kemudian saya diminta membantu untuk masuk Partai Perindo. Nah, saya lihat Partai Perindo kok beda ya. Dia punya visi misinya beda. Dia lebih membantu masyarakat dan aksi-aksi nyatanya sudah banyak sekali ya Mbak. Dari pertama saya masuk, aksi nyatanya tuh sudah luar biasa. Dia dengan baksos ya, kemudian dengan gerobak Perindo untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Dan dari situ saya mulai tertarik. Oh, ternyata politik itu tidak harus kita benar-benar strategi kita tuh harus beda, jadi harus membangun sosial gitu. Jadi tidak harus kita berpolitik dengan yang kata skeptis orang itu politik itu kotor. Ternyata tidak. Jadi saya sangat tertarik masuk Perindo dan oke lah terjun dan kemudian dipercaya menjadi Sekjen Kartini Perindo. Sejak kapan Mbak Eva? Itu sejak tahun 2016. Udah lumayan lama juga. Iya. Berarti kita tidak akan pernah tahu loh ya politik itu seperti apa kalau kita nggak terjun langsung. Gitu. Karena beberapa kali juga Laras ketemu sama teman-teman dari Kartini Perindo, itu rata-rata alasannya sama tuh, ya awalnya nggak tertarik, cuman ternyata ketika kita masuk ke dalamnya
kok nyaman gitu ya, teman-temannya semuanya tuh saling support. Iya. Bahkan kalau nggak salah Laras denger nih nggak ada senioritas katanya di Kartini Perindo. Kalau kita memang karena kita partai baru dan kita membangun semuanya sama, jadi kita tidak ada senioritas. Kita semua sama-sama belajar berpolitik, kita sama menggali apa itu politik gitu. Terus apa yang bisa kita kontribusikan dengan kita masuk ke politik ini. Iya gitu. betul. Bisa saling share pendapat, belajar bareng lah gitu ya. Bareng, ya. Nah sekarang ada aturan nih soal keterwakilan 30% perempuan dalam politik, tapi 30% perempuan di parlemen masih belum terwujud. Nah kalau menurut Mbak Eva penyebabnya apa sampai keterwakilan perempuan di parlemen belum bisa minimal mencapai 30%? Nah itu dia, itu sebenarnya PR untuk kita. Jadi kalau ngomongin tentang keterwakilan perempuan 30% itu, kita tidak terlepas dari kesetaraan gender. Jadi kalau kita dengar zaman dulu itu pejuang-pejuang perempuan kita, kalau kita bisa kata seperti Raden Ajeng Kartini, Cut Nyadin, maupun Raden Dewi Sartika, mereka dulu tuh sudah memperjuangkan kesetaraan gender. Nah, sekarang kesetaraan gender itu sudah kita miliki. Kita sudah secara hukum sudah dibilang bisa equal dengan laki-laki, betul kan? Tapi sayangnya 30% ini kenapa tidak bisa kita penuhi? Padahal kalau kita bandingkan nih dengan negara-negara luar ya, di negara luar, let's say dari data statistik itu banyak sekali perempuan-perempuan yang sudah masuk ke politik. Iya, walaupun tidak seluruhnya 100% sudah bisa. Jadi kalau misalnya saya lihat dari paling tertinggi negara yang bisa masuk politik itu women in politik itu adalah Rwanda. Rwanda juga bisa mencapai 61%. Itu luar biasa. Kemudian disusul dengan Kuba, kemudian disusul dengan Meksiko, kemudian yang paling membuat saya surprising adalah United Arab Emirates. Itu 50% perempuan sudah masuk politik. 50% ya. Padahal kalau kita lihat negara yang berbasis Muslim, 90 hampir 100% Muslim, itu bisa mengangkat dan memberikan peluang terhadap wanita itu sampai 50%, itu kan amazing, luar biasa. Sedangkan kita yang mirip-mirip dan kita berkiblat untuk ke sana, kita masih belum memenuhi kuota. Nah itu kenapa? Nah itu menarik sih. Kalau menurut saya, kalau perempuan di Indonesia itu masih skeptis terhadap politik. Itu masih jadi faktor umum ya? Iya. Mereka masih takut karena mereka berpikir politik itu kotor gitu. Terus saya nggak mau repot, males repot. Apalagi kalau udah berumah tangga. Nah itu dia kan. Rumah tangga saya udah urusin suami, urusin anak. Ini mesti harus ngurusin negara lagi gitu kan mikirnya. Kan? Aduh saya nggak punya waktu seperti itu satu hal gitu. Padahal ya dengan kita masuk politik itu banyak sekali yang bisa kita bantu gitu loh. Kalau misalnya kita masuk politik, setidaknya kita bisa juga memberikan kontribusi apa sih yang dibutuhkan oleh perempuan. Isu-isu perempuan itu apa sih gitu kan. Sekarang kayak beras mahal, kebutuhan perempuan mahal, pendidikan mahal, itu kan perempuan juga yang tahu. Jadi perempuan lah kita yang bisa menyuarakan hal seperti itu. Itu sih Mbak. Iya. Sekarang perempuan bawel gitu ya, pengen bilang disetarakan sama laki-laki, pengen disetarakan. Ya udah yang dilakukan laki-laki, yuk kita harus lakukan juga. Jangan masuk politik tapi nggak bisa kepegang karena udah ngurusin yang lain. Ya salah sendiri kan, dari awal udah bilang pengen disetarakan. Jangan kita teriak-teriak, saya mau equal. Loh monggo, kalau mau equal ya kita lakukan sesuatu yang sama dengan laki-laki, betul kan? Sekarang kalau kita lihat politik itu kotor, mungkin kalau melihat ada beberapa yang OTT lah misalnya ada seperti itu. Tapi dari 580 atau 570 tidak semuanya seperti itu. Mungkin yang seperti itu yang sudah memang keluar dari koridornya. Iya, dan yang ke-expose aja, jadinya kan image. Balik kepada pribadi kita sendiri. Betul. Ya. Apakah kita memang terjun ke politik, ingin memberikan kontribusi yang positif, atau memang hanya mencari sesuatu
di luar itu. Gitu iya. kan. Ya, balik jadi ke pribadi niat, kita. harus kan niatnya dulu seperti apa gitu ya. Yes. Nah, kita balik lagi nih ke pencapaian 30% yang memang masih belum bisa dicapai di Indonesia ini gitu ya. Kalau di parlemen belum mencapai 30%, tapi berbeda dengan di partai politik. Salah satunya adalah Partai Perindo ya. Di balik susunan pengurus baik pusat maupun daerah, sampai komposisi bacalek diisi lebih dari 30% oleh perempuan. Nah, kalau di Perindo, apakah memang begitu memberikan banyak ruang gerak dan kesempatan tersebut untuk para perempuan-perempuan ini tuh baik banget loh. Luar biasa Luar kan? biasa loh. Kita harus berterima kasih kepada ketum, betul. ya, kepada Ada Kartini Perindo ya, juga, dispesialkan banget gitu kan? Iya, kita diberikan sebegitu besar kesempatan, sebegitu besar ruang untuk perempuan-perempuan untuk maju ya ke partai politik. Jadi untuk saat ini memang keterwakilan kita sudah untuk secara administrasi sudah hampir 40%. Itu luar biasa, yang diminta adalah 40%. Jadi keterwakilan kita diminta 30% itu kita sudah mencapai 40%. Berarti hebat nggak? Luar biasa kan? Berarti perempuan-perempuan di Partai Perindo sudah mulai terbuka untuk masuk ke politik. Kalau kita lihat trennya nih Mbak, dari 2004 dulu kalau saya lihat datanya, itu perempuan yang masuk ke politik di parlemen kita lihat baru 7%. Waduh, jauh banget. Jauh 2004 kan? tuh? 2004. Kemudian pemilu berikutnya 2007 ya. 2009 ya. Itu sih dia sudah naik, lumayan naik, jadi 11%. Oke lah. Iya. Kemudian 2014 naik lagi, jadi 17,8%. Di 2000 berapa tadi 17 ya, 19 dia naik lagi menjadi 20%. Berarti luar biasa. Sebenarnya ketertarikan sudah mulai bertahap naik. Ya, that's why dengan adanya podcast ini juga memperkenalkan sebetulnya ya. Dan mudah-mudahan di 2004 nanti benar-benar 30%-nya itu ada tercapai lah ya, gitu. Iya. Tapi masalahnya mungkin sekarang ini kan perempuan dicap sebagai kelompok kelas 2 lah ya, di bawah laki-laki gitu. Dan memang masih banyak juga perempuan yang masih underestimate. Kalau saya masuk ke dunia politik, kemudian berada di dalam satu ruangan, apakah bisa menyuarakan apa yang saya mau? Biasanya kan, jangankan di tempat seperti itu deh, kalau ada suami istri gitu, suami istri berdebat gitu, ujung-ujungnya siapa yang lebih keras gitu kan? Pasti kesannya laki-laki lah. Berarti nanti kalau di dunia politik juga akan seperti itu, suara kita akan tidak akan lebih besar dari suara laki-laki gitu. Nah, tanggapannya Mbak Eva gimana, dan sepengalamannya Mbak Eva selama di Perindo ini seperti apa? Kalau menurut saya itu balik kepada kita sendiri. Bagaimana kita menempatkan diri. Jadi perempuan itu ya harus mandiri, of course ya, supaya dia bisa terlihat bahwa dia memang mampu untuk melakukan itu. Sekarang kalau kita lihat, banyak kok perempuan-perempuan yang sudah menempati posisi-posisi penting, baik itu CEO, CFO gitu kan, maupun dari organisasi-organisasi. Bahkan kalau kita lihat dari luar, dari Margaret Thatcher dulu juga kan sudah menjadi PM Inggris sudah lama gitu kan. Kemudian ada Indira Gandhi gitu kan, itu tokoh-tokoh perempuan yang luar biasa. Mereka bisa gitu. Jangan jauh-jauh juga, dari Presiden Singapura adalah perempuan, Ibu Yasona juga, Yaakob memang perempuan. Jadi memang ternyata perempuan itu punya kapasitas, kapabilitas untuk memimpin. Kembali lagi, itu kembali kepada diri kita, apakah kita bisa memimpin atau tidak? Apakah kita punya leadership untuk itu? Betul. Kalau kita bertanya pada diri kita, kenapa yang lain perempuan-perempuan di luar sana bisa dan di sini tidak gitu? Betul tidak? Jangan jauh-jauh. Sekarang banyak perempuan juga yang sudah bisa memimpin suatu organisasi. Jangan jauh-jauh, Ibu Megawati misalnya kan, itu sangat luar biasa. Dia bisa memimpin sekelompok yang mayoritas laki-laki. Betul. Ya kan? Dalam kabinet Jokowi juga, Pak Jokowi sangat membuka kesempatan untuk perempuan-perempuan masuk ke dunia politik. Ada 7 loh perempuan yang bisa menduduki posisi-posisi penting di kabinet. Betul. 6-nya itu adalah menteri dan 1-nya wamen. Iya, jadi dan bisa. Kita turut bangga loh. 1 wamennya itu adalah dari kader Partai Perindo, Ibu Angela. Betul. Jadi pasti bisa. Contohnya bisa kok, bisa. Perempuan gitu. Jadi jangan takut di awal, jangan underestimate di awal gitu. Dan untuk
penyampaian kontribusi sebagai seorang perempuan di dalam sebuah pembangunan suatu daerah juga diperlukan sekali ya Mbak Eva ya. Dan khususnya di Kabupaten Bogor ini seperti apa sih Mbak Eva untuk bisa perempuan itu seberapa penting gitu ya perempuan itu bisa memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah? Penting sekali ya, karena gini, karena kalau mau ngomongin dapil atau nggak usah ngomongin dapil, kita ngomongin tentang Indonesia. Indonesia itu 5 juta penduduk ya. 278 juta penduduk. Itu 50%-nya adalah perempuan. Oke. Dan ngomongin dapil saya, Kabupaten Bogor juga sama 5 juta. Setengahnya juga adalah perempuan. Jadi kalau misalnya kita sebagai perempuan juga bisa ikut kontribusi, terus memberikan isu-isu sumbangsih kepada pemerintah, itu kebijakan-kebijakan yang diambil itu akan berimbang. Iya, betul. Ya kan? Betul. Jadi kita bisa juga kebijakan itu bisa diberikan bahwa keberimbangan antara perempuan dan laki juga ada. Itu namanya equal. Yes, ya. betul. Tapi Itu baru equal. Ya, betul. Tapi kalau perempuannya sendiri sudah takut untuk masuk politik, aduh sangat disayangkan loh. Iya, gitu. Padahal banyak kasus-kasus yang memang terjadi nggak cuma di Kabupaten Bogor ya, tapi di beberapa daerah yang berkaitan dengan perempuan dan yang pasti merugikan perempuan, such as pelecehan perempuan gitu ya. Yang memang kasus KDRT, pelecehan dan yang lain-lain itu terus meningkat, terutama di Kabupaten Bogor itu sendiri gitu ya. Pandangannya Mbak Eva seperti apa? Iya, terus terang untuk KDRT, kekerasan seksual itu saya pribadi sangat prihatin ya, karena seharusnya kasus-kasus ini sudah bisa diminimalisir gitu. Dan pemerintah juga sudah melindungi kita dengan KUHP kekerasan perempuan itu sudah ada gitu. Tapi memang kalau mengobrol mengenai masalah kekerasan tidak hanya mengenai tentang undang-undang atau apa, ini secara global. Jadi mungkin ada juga dari parents, dari orang tua juga, ada juga dari pihak-pihak terkait yang harus benar-benar kita ayo bekerja sama untuk mengurangi kasus ini. Di tempat saya sendiri sangat banyak untuk kasus-kasus ini kan. Saya berharap untuk pihak-pihak terkait yang berwenang, kemudian juga dari orang tua, yuk kita jaga yuk gitu. Kita bareng-bareng mengurangi kasus kekerasan ini. Iya, jadi support memang dari circle terdekat dulu ya. Betul, iya. Dari keluarga dulu, kemudian circle terdekat, barulah nanti bisa saling support each other gitu ya. Nah, dari sekian banyak kasus-kasus gitu ya, apa-apa saja yang memang harus dibangun di Kabupaten Bogor ini. Kalau dari Mbak Eva sendiri, sebetulnya apa sih yang pengen diperjuangkan ketika nanti misalnya terpilih di tahun depan gitu ya? Iya. Kalau di Kabupaten Bogor itu sangat luas, yang tadi saya bilang ada 40 kecamatan. Itu kalau seharian mungkin tidak bisa kita tunggu sampai keliling. Harus nginep nih kayaknya. Harus nginep. Tapi yang terpenting kalau yang saya lihat adalah sumber daya manusia. Karena saya melihat pendidikan di sana itu masih sangat minim. Maksud saya prasarana pendidikannya masih kurang. Prasarana pendidikan. Gitu. Saya melihat hanya baru 1-2 sekolah besar yang bagus. Tapi bisa dihitung jari mungkin 1-2. Itu pun mungkin bekerja sama dengan pihak luar, ya investor luar gitu. Saya berharap kalau misalnya kita bisa terpilih, ya prasarana pendidikan dulu yang nomor 1. Karena itu yang akan menghasilkan sumber daya kita. Invest lah itu ya. Iya, invest yang terbesar karena pembangunan tidak akan bisa terwujud kalau tidak ada sumber daya yang bagus. Betul. Ya betul. Kalau ngomongin pendidikan, kita juga berbicara mengenai perekonomian. Gitu. Sekarang bagaimana kita menyekolahkan anak kita ke sekolah bagus, kalau perekonomiannya juga tidak ditunjang. Saya lihat perekonomian di Kabupaten Bogor juga masih harus didongkrak gitu. Sedangkan kalau kita lihat potensinya sangat besar, besar sekali. Jadi yang kedua adalah perekonomian, karena itu makanya saya mencari teman-teman saya ini nih supaya yang pelaku UMKM yang bisa nantinya kalau terpilih bisa untuk membangun perekonomian. Yang ketiga adalah prasarana infrastruktur. Iya, karena saya lihat masih banyak jalan-jalan di mana-mana rusak. Dan yang saya
tidak terpikir. Itu kalau saya tanya itu jalanan mana? Provinsi. Itu jalan mana? Pemda gitu kan. Kenapa harus provinsi dan Pemda gitu. Kalau menurut saya sebaiknya mungkin dipulkan di Pemda. Karena seorang provinsi mungkin akan jauh melihat, kalau Kabupaten Bogor aja sebesar itu, apalagi provinsi. Betul. Tidak akan terlihat itu jalan rusak seperti itu kan. Nah, jadi saya berharap nanti kalau misalnya terpilih atau misalnya nggak boleh ya. Harapan saya untuk siapapun yang terpilih tolong diperhatikan. Iya. Apalagi khususnya Kabupaten Bogor ya, pendidikan, perekonomian dan juga infrastruktur yang katanya memang tergolong agak lambat infrastruktur di sana ya. Tapi kalau gitu Mbak Eva boleh dong terakhir nih saran-sarannya untuk millennials dan juga Gen Z terhadap apalagi yang perempuan gitu ya, yang masih takut untuk berpolitik dan masih kayaknya bingung gitu loh. Untuk semuanya, adik-adik atau siapa, khususnya perempuan, karena saya mewakili perempuan, jangan pernah takut untuk masuk politik, karena politik itu bukan sesuatu yang mengerikan, bukan sesuatu yang harus dihindarkan. Justru dengan kita masuk politik itu kita belajar banyak, kita belajar berorganisasi, belajar bagaimana melihat suatu masalah dan mencarikan solusinya gitu. Itu kembali kepada diri kita sendiri, bagaimana nanti kita menjalankannya. Apakah kita lurus di jalan kita atau itu kembali lagi kepada kita. Yang penting tetap harus berkontribusi untuk negara kita, untuk lingkungan kita dan keluarga kita yang terdekat. Yes, balik lagi ke kitanya ya Mbak Eva ya, jangan pernah takut pokoknya deh, apalagi buat cewek-cewek. Dan ini berkaitan juga dengan Partai Perindo ya, campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia juga relate dengan yang dijalankan oleh movement dari Partai Perindo, yaitu adalah produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Kalau Sobat Aksi Nyata pengen masuk, pengen gabung bersama Partai Perindo, kamu boleh download ya aplikasi Partai Perindo di App Store atau Play Store, atau bisa juga langsung di-scan aja nih barcode yang tersedia di layar sini, dan boleh juga untuk masuk ke website kita di www.partaiperindo.com. Terima kasih untuk Mbak Eva sekali lagi atas sharing dan pemikirannya. Semoga bisa memberikan banyak insight untuk millennials dan juga Gen Z yang sedang menyaksikan. Dan tentunya juga terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Larastahira pamit dulu, kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah! Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan. Oleh Perindo, oleh Perindo.